Baik, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Baik, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita akan diberkati lewat ibadah online kita hari ini. Amin. Amin. Kita merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya Engkau yang kami rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari kita katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan.
lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan hari ini Tuhan, lewat hidup kami Tuhan. Biar kiranya Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kita bagi Tuhan. Kau Allah yang besar. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan.
tempat kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang berkuasa Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan, ajarku berdiam Tuhan. Haleluya. Hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hati-Mu. Di saat Kau berpaling, temukan kasih-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam nama yang sejati. Katakan, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, kami damba hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Katakan, hidupku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu.
dan nafasku menceritakan kasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hati. Katakan bersama-sama, kita mau tepuk tangan dan kepala kita katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, ajar ku berdiam, ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan, ajar ku berdiam, ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara Maski siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau sambung pujian kita mau katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, dan ada kebangkitan yang besar di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mari curahkan Roh-Mu atas setiap kami di tempat ini Tuhan, atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, agar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali katakan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kau Allah yang layak Tuhan, terima pujian dan penyembahan kami. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang mengenal setiap hati kami. Kami mau Tuhan hanya Engkau yang menjaga setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku jauh berdalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan termancar senantiasa. Hanya dekat hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senang
senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Terima kasih Tuhan. Di semua yang terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan yang kami alami dari hari ke hari. Walaupun kami ada di tengah pandemi virus corona, kami percaya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Karena itu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, berkati setiap kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan urapi dengan urapan yang baru, sehingga perkataan Hamba menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu perhatikan dan simak dengan baik. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hari-hari ini kita masih ada di dalam persoalan yang besar. Virus corona yang melanda dunia, di
tidak terkecuali Indonesia, masih terus menjalar. Saya terima data tanggal 13 Mei 2020. Orang yang terjangkit COVID-19 atau virus corona mencapai di Indonesia mencapai 15.400 sekian orang. Virus corona ini belum berakhir dan mengakibatkan banyak masalah. Sepertinya kalau kita melihat karena virus corona ini, masa depan itu tidak ada. Saya katakan sepertinya, bukan berarti masa depan itu tidak ada. Tapi saya percaya tetap ada kebaikan, pertolongan Tuhan buat hidup kita. Karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan masih ada sampai saat ini. Dia masih mengontrol segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tadi membaca Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, dikisahkan, diceritakan oleh Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus menyeberang danau tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang perintah. Mereka menyeberang, mendahului Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyuruh orang banyak yang diberi makan oleh Tuhan Yesus, sejumlah 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke bukit, dia berdoa, sementara murid-muridnya disuruh Tuhan nyebrang di luar, menuju Genesaret. Tetapi Alkitab kasih tahu, dalam ayat 24, setelah beberapa mil jauhnya mereka meninggalkan pantai, perahu mereka dilanda angin sakal. Gelombang besar melanda perahu mereka. Dan Alkitab kasih tahu, mereka semua ketakutan. Mereka semua ada di dalam bahaya besar, dalam persoalan besar. Tetapi yang luar biasa, di dalam ayat 25 dicatat oleh Alkitab, kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air. Yesus datang kepada mereka ketika mereka dalam masalah besar. Ketika murid-murid ada dalam masalah besar, yaitu angin sakal, gelombang besar yang mau menenggelamkan perahu mereka. Yesus datang untuk menolong mereka di tengah peristiwa persoalan besar yang mereka alami. Murid-murid menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Menyaksikan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dicatat oleh Alkitab, yang pertama, mereka melihat Tuhan. Melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka itu semua takut dan berpikir itu hantu. Karena mereka belum pernah menyaksikan ada orang yang bisa berjalan di atas air selain hantu. Mereka berteriak-teriak karena mereka berpikir itu hantu. Dan ketika mereka berteriak ketakutan, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Di tengah persoalan besar yang mereka alami, justru mereka mendapatkan penglihatan yang hebat, pengalaman pribadi dengan Tuhan yang menakjubkan. Mereka bisa melihat kuasa Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Pengalaman apa lagi yang mereka bisa saksikan di tengah peristiwa perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal? Mereka melihat Petrus, manusia biasa, berjalan di atas air. Karena ketika Petrus tahu itu Tuhan Yesus, Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku berjalan di atas air mendapat dengan Engkau." Tuhan Yesus bilang begini, "Mari, datanglah." Petrus berjalan di atas air. Mereka menyaksikan itu. Walaupun Petrus nggak lama berjalan di atas air, tapi mereka bisa menyaksikan
seorang Petrus bisa berjalan di atas air. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Petrus nggak lama berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia takut ketika matanya teralih dari Yesus kepada gelombang besar. Ketika matanya teralih dari Yesus kepada danau, dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Tetapi ketika dia mulai tenggelam, dia berteriak kepada Yesus dan berkata, "Yesus, tolonglah aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, segera menolong Petrus. Bapak Ibu, mereka melihat bahwa Tuhan memberi pertolongan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak izinkan Petrus binasa karena persoalan. Dan pengalaman berikutnya mereka alami di tengah persoalan besar yang mereka alami, yaitu gelombang besar yang melanda perahu mereka. Mereka bisa melihat kuasa Tuhan. Dikatakan dalam ayat ke-32, ketika Yesus naik ke perahu bersama dengan Petrus, angin pun redalah, sehingga gelombang pun surut. Mereka bisa menyaksikan kuasa Tuhan yang membuat angin pun tunduk kepadanya. Karenanya saya percaya Bapak Ibu Saudara, di tengah persoalan yang kau alami, yang kita alami, yang Indonesia alami, kita akan melihat, kita akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti murid-murid Bapak, Ibu, dan saya adalah murid Tuhan. Tuhan akan mengerjakan perbuatan yang besar di tengah pandemi virus corona yang kita sedang alami ini. Karenanya tadi saya katakan, seperti tidak ada masa depan. Bukan berarti tidak ada masa depan. Saya percaya tetap akan ada masa depan buat kita murid-murid Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kau akan lihat Tuhan membela, Tuhan memberikan pertolongan buat hidupmu. Tuhan akan menolong keluargamu. Tuhan akan menolong usahamu. Tuhan akan menolong ekonomimu. Mujizat demi mujizat Tuhan akan kerjakan. Tuhan gak akan izinkan pandemi virus corona ini akan menghancurkan kita sebagai murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan mau menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus datang ketika murid-muridnya dalam masalah besar, perahu mereka hampir tenggelam, itu jam 3 malam. Sepertinya Tuhan itu kurang kerjaan. Tetapi saya kasih tahu, itu bentuk dari penggenapan firman Tuhan, bahwa Tuhan kita, Allah Israel itu, Mazmur pasal 21 katakan, tidak pernah terlelap. Dia selalu ada buat kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ingin saya bagikan, yang sangat memberkati saya, dan saya percaya ini akan memberkati Bapak Ibu. Apa tujuan Tuhan di balik setiap masalah, di balik setiap peristiwa, di balik setiap kejadian yang mungkin tidak enak bagi kita, yang mungkin menakutkan bagi kita? Apa tujuan Tuhan di balik semua itu? Bapak Ibu, kita perhatikan di dalam ayat ke-33 Matius pasal 14 ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan murid-murid, di mana murid-muridnya pada waktu itu setelah menyaksikan kuasa Tuhan, mereka semua menyembah Tuhan Yesus dan berkata, sesungguhnya Engkau anak Allah. Ini yang Tuhan mau kerjakan kepada murid-murid. Saya percaya Tuhan mengizinkan masalah, persoalan terjadi dalam murid-muridnya, perahu murid-muridnya dihantam gelombang besar. Bukan hanya Tuhan mau menyatakan kuasa dan mujizatnya, tetapi yang terpenting dari itu, Tuhan mau dengan baik memperkenalkan dirinya kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya. Dan murid-muridnya berkata, sungguh Engkau adalah anak Allah. Pengenalan mereka kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah, membuat mereka dikatakan oleh Alkitab menyembah Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang kenal Tuhan itu pasti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak main-main dengan Tuhan. Tidak main-main dengan dosa. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya melalui pandemi virus corona ini, Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang baru, yang mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, yang menyembah Dia dengan takut akan Dia. Saya percaya itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak orang hanya tahu Tuhan Yesus, tetapi nggak kenal Tuhan Yesus. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Maksud saya begini, ada banyak orang Kristen hari-hari ini hanya mendengar tentang Tuhan Yesus dari orang lain, tetapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Hanya tahu dari apa kata pendeta. Hanya tahu dari apa kata orang, tapi nggak punya pengalaman pribadi, nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau bangkitkan sebuah generasi, bukan hanya generasi yang tahu Tuhan itu siapa, tetapi yang kenal Tuhan, yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga setiap kita akan berkata, sesungguhnya Engkau, Yesus, adalah Tuhan yang berkuasa. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang datang sebagai manusia. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Saudaraku, Ayub itu pernah berkata, di dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau. Lihat, perhatikan. Ayub hanya dari orang saja dia dengar Tuhan, tapi nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidupnya, sehingga dia berkata dalam kalimat berikutnya, tetapi sekarang mataku memandang Engkau, tetapi sekarang aku mengenal Engkau secara pribadi. Ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Sebuah kehormatan, sebuah kemurahan dari Tuhan untuk kita bisa mengenal pribadinya yang agung, pribadinya yang mulia. Kalau kita tidak kenal Tuhan, walaupun kita Kristen, kita binasa. Dikatakan oleh Alkitab, umatku binasa karena nggak kenal Tuhan. Ya gimana nggak binasa? Hidup main-main, hancur-hancuran, main-main dengan dosa. Tetapi ketika kita kenal Tuhan, kita akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini. Bapak Ibu, kita menjadi seperti Ayub. Dari kata orang tentang Tuhan, mulai memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kenal Tuhan melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu beda dengan agama-agama lainnya. Agama lain, manusia mencari Tuhan. Tetapi kekristenan, Tuhan mencari manusia. Untuk apa? Dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukankah ini sebuah kemurahan buat kita? Bukankah ini sebuah kehormatan bagi kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara, dan peristiwa yang kita alami, kenali Tuhan, miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya percaya ini kemurahan Tuhan buat kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan ini, kau ada dalam sakit penyakit, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa pada kau. Saya percaya kau akan mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kalau hari ini kau sedang mengalami masalah keuangan, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya percaya kuasa Tuhan akan turun mendatangi engkau, sehingga kau mengalami terobosan dalam keuangan, terobosan di dalam segala finansial kehidupan. Kalau hari ini kau lemah, kau putus asa, taruh tangan kanan di dadamu. Saya berdoa buat engkau. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan datangi engkau, dan kuasanya akan turun atasmu, terjadi atasmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kau yang taruh tangan kanan di dada, mulai pejamkan matamu, mulai alami kuasa Tuhan. Tuhan mulai bergerak mendatangi engkau hari ini. Tuhan bekerja menjamah engkau hari ini. Engkau yang sakit hari ini, di dalam nama Yesus, terimalah mujizat kesembuhan. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang hari ini ada dalam keadaan sakit penyakit, sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan membukakan mujizat atas hidupmu.
Tuhan membukakan pekerjaan buat hidupmu. Tuhan membukakan ekonomi yang baru dalam hidupanmu. Sehingga berkecukupan, tidak berkekurangan. Tuhan yang memelihara engkau. Terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Engkau yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan bergerak sekarang menjumpaimu. Dalam nama Yesus. Dia menyatakan kebaikannya. Dia menyatakan pertolongannya. Mari terima. Mari terima. Mari terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sudah menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, mau berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan acara ini dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Kita sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya, mujizat Tuhan sudah turun atas. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GBI Sari Bumi Indah bahwa ibadah kita minggu depan masih akan dilakukan secara online melalui YouTube channel ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ataupun mengembalikan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada dalam panduan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terima di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan pujian doa Yahbes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, terima kasih Kau sudah memimpin ibadah kami, ibadah online hari ini dari awal sampai akhir. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kembali menyerahkan umat Tuhan dalam tangan Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan, berkati mereka, pelihara mereka, lindungi mereka dalam seminggu ini. Berkati usaha, berkati apapun yang mereka kerjakan. Hamba berdoa terlebih dari itu, jadikan mereka umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan semakin hari, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa Tuhan, Hamba berdoa bagi Indonesia, Tuhan Yesus, yang sampai saat ini masih sedang mengalami pandemi virus corona. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku hardik pandemi virus corona. Aku hardik
krisis ekonomi. Di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Dalam nama Yesus, Bapak, aku berdoa juga buat setiap pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para TNI, polisi, semuanya Tuhan, para pengusaha. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus, memberikan hikmat untuk menyelesaikan pandemi yang terjadi hari-hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap warga negara yang Indonesia, berikan kepatuhan, ketaatan untuk melakukan apa yang diarahkan, apa yang dihimbau oleh pemerintah untuk menyelesaikan pandemi virus corona ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati Tuhan, ada dalam pikiran Tuhan. Kami percaya bahwa krisis ini akan segera berakhir. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah online ini dan kami melakukan aktivitas kami selanjutnya, turunlah berkat dan rahmat Tuhan buat setiap umat Tuhan. Karena itu umat Tuhan, arahkan hatimu dan sekarang terimalah, bawa pulang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus turun menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput dan bawa kita ke surga yang mulia sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan